kita dilarang merasa aman. Merasa aman dari apa? Kita nggak tahu apa yang ditentukan oleh Allah terhadap kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun di antara kita, baik yang muslim maupun yang kafir, baik yang beriman maupun yang tidak beriman, baik yang percaya maupun yang tidak percaya, yang dapat menjamin dirinya di hadapan Allah. Gak ada. Siapa di antara kita yang bisa menjamin dirinya diampuni oleh Allah? Tidak ada. Siapa di antara kita yang bisa menjamin? Saya tidak bicara tentang husnudzan. Husnudzan kepada Allah itu ada pembahasannya lagi nanti lain. Dan itu adalah sebaik-baiknya yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berprasangka baik kepada Allah. Tetapi ketika kita berbicara tentang kenyataan, siapa di antara kita yang bisa menjamin pengampunan Allah untuk kita? Siapa di antara kita yang bisa menjamin rahmat Allah? Siapa di antara kita yang bisa menjamin keselamatan dirinya di dunia dan di akhirat? Siapa? Demi Allah, perkara yang semacam ini adalah perkara yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dirahasiakan oleh Allah taala. Maka itu di dalam suatu haditsun sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau mengatakan, haddatsani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq, bersabda kepadaku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang jujur dan dipercaya sallallahu alaihi wasallam. Nabi saat itu menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan kita di dalam perut ibu kita. Inna ahadukum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina laylatan nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalu ilayhi al-malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yuktabu bi arba'i kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya seseorang di antara kita ketika diciptakan oleh Allah di dalam kandungan ibunya, dia berupa sperma selama 40 hari, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian berubah menjadi mudghah atau segumpal daging selama 40 hari dan 40 hari, dan setelah itu Allah mengutus malaikat untuk menentukan apa yang telah Allah tentukan kepada hamba tersebut. Ditulis umurnya berapa panjang, rezekinya berapa banyak, bagaimana amal perbuatannya, dan kelak apakah dia orang yang bahagia dengan mendapatkan surga Allah atau dia orang yang celaka dengan mendapatkan neraka Allah. Nah, ini dicatat oleh Allah Ta'ala melalui para malaikat yang diperintahkan oleh Allah dari sejak kita di dalam perut ibu kita, dan ini dirahasiakan oleh Allah. Jadi nggak ada seseorang di antara kita yang bisa menjamin, hingga Nabi Muhammad mengatakan, fawalladzi la ilaha ghairuh, demi Allah yang mana tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannah hatta la yakun bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi'amali ahli nar fayadkhuluha. Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, terkadang ada beberapa di antara kalian yang semasa hidupnya dia beramal saleh, amal perbuatan penduduk sorga. Saking giatnya dia di dalam beramal soleh, seakan-akan kata Nabi Muhammad antara dia dan sorga cuma satu hasta. Seperti apa tuh amal ibadahnya? Ibadah yang luar biasa, ketaatan yang luar biasa, yang begitu hebat. Tetapi ternyata Allah sudah menentukan dari sejak ini orang di perut ibunya ketentuan yang lain. Apa ketentuannya? Allah sudah mencatat ini orang penduduk neraka. Sehingga Nabi Muhammad SAW bilang, fayasbiqu alaihil kitab. Maka ketentuan Allah berjalan sehingga hamba ini melakukan perbuatan orang neraka di akhir umurnya. Fayadkhuluha, sehingga ditutup usianya dengan hal semacam itu yang dimurkai Allah hingga dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala.
Siapa yang bisa menjamin? Boleh jadi kita pakai kostum yang bagus, kita bangga dengan amal perbuatan kita, kita bangga dengan ilmu dan amal ibadah kita, tapi siapa yang tahu? Orang yang tidak punya akal sehat yang merasa aman. Kemudian Nabi juga menegaskan, berapa banyak orang di luar sana sibuk dengan kemaksiatan, sampai Nabi bilang dia melakukan amal perbuatan penduduk neraka. Saking jahatnya ini orang, hingga diibaratkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam antara dia dengan neraka cuma satu jengkal atau satu hasta. Saking bejatnya ini orang. Tetapi Allah sudah menentukan dari sejak dia di dalam perut ibunya bahwa ini orang akan menjadi penduduk sorga. Dapat hidayat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di akhir umur dia melakukan suatu kebaikan yang menjadi penyebab dia masuk ke dalam sorganya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang tahu? Makanya kita jangan bangga sama diri kita, dan jangan kita pernah mencemooh orang lain. Dan kita nggak punya hak untuk memvonis orang lain dengan apa yang nampak di mata kita. Itu bukan hak kita. Berapa banyak di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dinyatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadza disebut di dalam Sahih Al-Bukhari, bahwasanya ada satu orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terbunuh di medan perang, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang ini hidup bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup bersama Nabi Muhammad, berjuang di medan perang bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mati syahid, mendapatkan syahadah fi sabilillah. Itu yang nampak di mata manusia. Sampai ketika dia wafat, Nabi ngelayat ke rumah keluarganya. Ibunya bilang, ibunya ini anak. Ibunya bilang, hani'an lahul jannah. Beruntung anakku ini dapat sorga dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi dengar gitu menoleh ke ibunya. Wa may yudriki, tahu dari mana? Ngelihat anakmu masuk sorga? Bisa memastikan? Ibunya digituin sama Nabi. Tahu dari mana? Nggak ada di antara kita yang bisa menjamin. Kita cuma bisa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi bilang sama ibu, tahu dari mana? Kamu nggak tahu kan bahwasanya dulu anakmu ini pernah mengambil sedikit ya harta dari rampasan perang yang bukan haknya dia, sehingga saat ini dia lagi disucikan dengan api neraka oleh Allah Ta'ala atas apa yang dia ambil itu. Kaget ibunya, padahal yang nampak di mata manusia syahadah fi sabilillah. Hadza fi Sahih Al-Bukhari disebut oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis yang sahih. Apalagi kita, jangan kita merasa aman dan jangan pernah kita mencemooh orang lain. Kita nggak punya hak untuk itu. Apa yang kita lakukan? Tugas kita bertakwa kepada Allah. Itu tugas kita. Tugas kita bertakwa kepada Allah. Tugas kita berharap kepada Allah, dan tugas kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah itu kita serahkan perkara kepada Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah, sekalipun Allah tidak menjanjikan, kalaupun Allah tidak menjanjikan bagi orang yang taat surga, akan tetapi ketahuilah Tuhan yang agung, yang begitu besar nikmatnya ini, tidak patutkah kita sembah? Tuhan yang begitu agung, yang begitu besar karunia-Nya, yang begitu agung nikmatnya, tidak patutkah kita sembah? Apalagi dia menjanjikan surga. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu tugas kita, takwa kepada Allah, menyembah kepada Allah dengan sebaik-baiknya, dan jangan kita pernah merasa sombong. Pelajaran di mata kita, pelajaran yang selalu kita dengar, tahu apa? Iblis. Itu iblis sebelum dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia merasa aman, merasa dirinya paling hebat, bangga. Tadi kayak Habib Ridho bilang, bangga dengan amal ibadahnya. Dia penyakit. Itu sampai disebutkan nggak ada satu jengkal di langit dan di bumi melainkan iblis pernah sujud di situ untuk Allah. Kita nggak kayak begitu kan ibadah kita, kalah ibadah kita sama iblis.
Iblis nggak ada satu jengkal di langit dan di bumi melainkan dia pernah sujud di situ, sampai dijadikan oleh Allah pemimpin malaikat sebelum Jibril. Tetapi lihat, nggak ada yang bisa menjamin dirinya selamat. Ketika dia terlena, lupa, bangga, menganggap dirinya lebih baik dari yang lain, saat itu dibinasakan oleh Allah selama-lamanya. Dia bilang, ana khairun minhu, aku lebih mulia dari dia, dari Nabi Adam. Saat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadahnya nggak ada harganya, nggak ada artinya. Ini pelajaran penting dari kita. Jangan kita pernah vonis orang lain, jangan kita mencemooh orang lain. Udah sibuk sama dirinya kita. Sibuk menghamba kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Tuhan yang menciptakan kita patut untuk kita sembah tanpa kita harus melihat orang lain. Dan minta kepada Allah, jangan pernah berhenti minta kepada Allah agar diberikan keselamatan, diberikan kebahagiaan, dan diberikan husnul khatimah. Itu yang paling penting. Man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir usianya mengucap kalimat la ilaha illallah, dia bakal masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ambil kabar, seseorang akan ditutup usianya oleh Allah sesuai dengan amal perbuatannya di dunia. Kalau amal perbuatannya di dunia baik, maka ambil kabar, ditutup juga dengan kebaikan. Tapi kalau amal perbuatannya buruk di dunia, dikhawatirkan juga ditutup dengan keburukan. Na'udzubillah min dzalik, kullun muyassar lima khuliqalah. Sebagaimana di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita sekalian, dan dijadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin, sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.